Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Salima Aurelia, NIM D5220010, NIM Mas Fauziah, NIM D5220041, Hadiah Cynthia, NIM D5220044, dan dengan saya sendiri, Munik Melani, dengan NIM D5220048. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilon. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari nilon. Nilon adalah kelompok polimer sintetis yang paling umum digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Contohnya, nilon digunakan untuk berbagai aplikasi konstruksi, terutama pada tabung, pipa, jaring pengaman, perlengkapan pipa, dan masih banyak lagi. Nilon ditemukan pada tahun 1930-an. Nilon terkenal karena kekuatan, ketahanan, elastisitas, dan sifat mekanis lainnya yang membuatnya sangat berguna. Ada dua jenis nilon yang paling populer, yaitu nilon 6 dan nilon 6.6, yang dibuat melalui proses polimerisasi kondensasi menggunakan monomer-monomer tertentu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu nilon. Nilon adalah senyawa polimer yang memiliki gugus amida pada setiap unit ulangannya, sehingga nilon disebut juga senyawa poliamida. Membran nilon bersifat semikristalin, sehingga banyak digunakan sebagai polimer pada industri. Contohnya pada industri tekstil dan plastik. Karena nilon memiliki sifat mekanik, termal, dan kimia yang baik. Membran nilon tahan terhadap pH yang tinggi, suhu yang tinggi, dan memiliki distribusi ukuran pori yang kecil. Selanjutnya, ada jenis-jenis nilon yang akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari nilon. Nilon terdiri dari 5 jenis. Pertama, nilon 1.6, nilon 4.6, nilon 510, nilon 6, dan nilon 6.6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari nilon. Yang pertama, nilon 1.6. Nilon ini dapat disintesis dari dinitral menggunakan katalisis asam. Misalnya, metode ini dapat diterapkan untuk membuat nilon 1.6 dari adipon nitral, formaldehida, dan air. Ia memiliki daya serap kelembapan yang tinggi karena kepadatan residu amino polimer yang signifikan. Nilon 1.6 biasanya tidak digunakan untuk kain. Selanjutnya, nilon 4,6. Nilon 46 terutama dikembangkan untuk memiliki suhu pengoperasian yang lebih tinggi dibandingkan jenis nilon lainnya. Oleh karena itu, penerapannya meliputi komponen mesin seperti transmisi, rem, dan sistem pendingin udara. Keunggulan nilon 4,6 antara lain suhu distorsi panas yang lebih tinggi dibandingkan nilon 6 atau nilon 6,6. Kristalinitas lebih tinggi sehingga menghasilkan ketahanan kimia yang lebih baik, terutama terhadap garam asam, dan waktu siklus yang pendek. Kerugian dari nilon 46 adalah penyerapan airnya mirip dengan nilon 6,6. Namun, peningkatan dimensinya lebih kecil dan memiliki suhu pemrosesan yang tinggi. Selanjutnya, nilon 510. Nilon 510 terbuat dari pentametilen diamin dan asam sebasik dan termasuk dalam paten Caroters untuk nilon 66. Ia memiliki sifat yang unggul, tetapi biaya produksinya lebih mahal karena biaya produksinya pada akhirnya melarang produksi massal polimer ini untuk keperluan kain. Penerapan nilon 510 digunakan dalam aplikasi industri dan ilmiah. Keunggulannya antara lain kekuatan dan daya tahannya, kerugiannya termasuk tingginya biaya produksi. Kemudian nilon 6. Serat nilon 6 kuat, memiliki kekuatan tarik, elastisitas, dan kilau yang tinggi. Serat dapat menyerap hingga 2,4% air. Meskipun hal ini menurunkan kekuatan tarik,
Suhu transisi gelas nilon 6 adalah 47 derajat Celcius. Nilon 6 umumnya berwarna putih sebagai serat sintetis dapat diwarnai dalam larutan sebelum produksi untuk hasil warna yang berbeda. Kekuatan nilon 6 adalah 6-8,5 GF per D dengan kepadatan 1,14 gram per cm kubik. Titik lelehnya adalah 215 derajat Celcius dan mampu melindungi panas rata-rata hingga 150 derajat Celcius. Penerapan nilon 6 meliputi bahan konstruksi di banyak industri, termasuk industri otomotif, industri elektronik dan elektronik, industri pesawat terbang, industri pakaian, dan obat-obatan. Keunggulan nilon 6 adalah seratnya anti kusut dan sangat tahan terhadap abrasi serta bahan kimia, seperti asam dan basa. Kerugiannya adalah relatif sulit untuk diproses karena viskositas lelehnya sangat rendah. Nilon 6,6. Nilon 6,6 juga ditulis sebagai nilon 6,6. Nilon 6,6 atau nilon 6/6 adalah versi nilon 6 yang lebih kristal. Ia juga disebut sebagai poliamida 66 atau Pa66. Sifat mekaniknya meningkat karena struktur molekulnya lebih teratur. Nilon 6,6 untuk pemesinan memiliki ketahanan suhu yang lebih baik dan tingkat penyerapan air yang lebih rendah bila dibandingkan dengan nilon 6 standar. Penerapan nilon 6,6 meliputi bantalan aus, roda pemandu, dan bantalan geser. Keunggulan nilon 6,6 adalah kekuatan luluhnya lebih tinggi dibandingkan nilon 6 dan nilon 610 yang memiliki kekuatan ketangguhan kekakuan yang tinggi dan koefisien gesek yang rendah pada rentang temperatur yang luas. Selain itu, tahan minyak dan tahan terhadap reagen kimia dan pelarut. Kerugian dari nilon 6,6 adalah higroskopisitasnya yang tinggi, kekuatan benturan yang berkurang di lingkungan kering, proses pencetakan yang sulit dikendalikan, dan ketahanan aus yang baik. Kegunaan dari nilon. Nilon 1,6 biasanya tidak digunakan untuk kain. Nilon 6 digunakan untuk membuat berbagai produk tekstil seperti pakaian, kaos kaki, benang tenun, dan jaring ikan. Nilon 4,6 digunakan dalam industri otomotif. Nilon 5,10 digunakan dalam aplikasi industri dan ilmiah. Nilon 6,6 digunakan untuk pemesinan agar memiliki ketahanan suhu yang lebih baik dan tingkat penyerapan air yang rendah. Setiap jenis nilon dapat digunakan untuk industri manufaktur, namun nilon 6,6 dan nilon 6 adalah dua yang paling sering digunakan. Nilon 6,510 jarang digunakan dalam industri manufaktur karena biayanya yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya kelompok kami memilih nilon 6.6 dari semua jenis nilon yang dibahas untuk dibahas lagi secara detail. Jadi nilon 6.6 sendiri itu seperti yang dijelaskan salah satu jenis poliamida. Terus nilon 6.6 itu suatu polimer yang memiliki rantai panjang molekulnya itu berulang. Terus terhubung melalui ikatan amida. Untuk pembuatan nilon 6.6 sendiri memakai dua bahan baku. Yang pertama ada heksametilendiamina, terus yang kedua ada asam adipat atau adipic acid. Selain bahan baku utamanya, itu pembuatan nilon 6.6 memakai bahan tambahan. Ada air sama asam asetat atau acetic acid. Selanjutnya ini ada reaksi yang terjadi pada proses pembuatan nilon 6.6. Tadi disebutin kalau bahan baku utamanya kan ada asam adipat atau adipic acid sama heksametilendiamina. Itu asam adipat atau adipic acid CH2 4 kali, COOH 2 kali akan direaksikan dengan heksametilendiamina CH2 6 kali, NH2 2 kali, terus akan menghasilkan nilon 6.6 yang dimana reaksi tersebut itu terjadi di dalam yang namanya autoclave. Terus reaksinya itu dalam keadaan yang cair pada suhu sekitar 200 derajat Celcius dan pada tekanan 250 PSI.
dengan waktu reaksi yang berlangsung itu selama 1-2 jam. Oke, selanjutnya ada diagram alir untuk pembuatan nilon 6.6. Sebenarnya untuk proses pembentukan atau pembuatan nilon itu sama semua. Dari semua jenis nilon itu sama. Yang membedakannya itu hanya di bahan bakunya aja. Dari pemilihan bahan bakunya. Oke, diagram untuk pembuatan nilon 6.6 ini tadi memakai bahan baku ada heksametilen diamina terus sama asam adipat atau adipik acid. Untuk bahan tambahannya ada air sama asam asetat atau acetic acid. Itu semua bahannya akan dimasukkan ke dalam yang namanya reaktor autoclave. Di dalam reaktor autoclave ini bahan-bahan tersebut akan dipolimerisasi. Di dalam autoclave reaktor ini itu terdapat pengaduk untuk mengaduk bahan-bahan yang tadinya masuk itu akan agar tercampur secara merata. Setelah itu keluaran dari reaktor autoclave ini akan masuk ke dalam yang namanya evaporator. Di evaporator, bahan-bahan yang tadi masuk itu akan diinjek dengan steam yang suhu sama tekanannya itu tinggi. Terus sehingga bahan-bahan yang masuk tadi yang ke dalam evaporator itu akan meleleh. Sebelumnya nggak semua di bahan-bahan yang di evaporator tadi terkonversi menjadi nilon, tapi juga ada yang terkonversi menjadi kondensor. Bahan-bahan yang terkonversi menjadi nilon tadi akan keluar sebagai keluaran dari evaporator. Nah, itu akan masuk ke dalam yang namanya autoclave for melting atau reaktor autoclave untuk melelehkan. Itu masuk dengan bantuan N2 di autoclave for melting ini. Bahan-bahan yang tadi masuk itu akan didinginkan dan juga diaduk kembali menjadi bahan polimer. Terus keluaran dari autoclave for melting ini akan berbentuk seperti fiber yang dimana fiber tersebut itu nantinya akan dibuat menjadi suatu bentuk lain lagi bergantung pada produksi yang diinginkan. Selanjutnya, kondisi atau alat proses pada tahap utama. Pada tahap utama pembuatan nilon, bahan baku utama seperti adipic acid dan heksametildiamin dicampur dan dipanaskan untuk membentuk polimer nilon. Reaksi ini melibatkan kondisi khusus seperti suhu tertentu dan tekanan atmosfer. Prosesnya dapat melibatkan penggunaan katalis dan kontrol ketat terhadap proporsi bahan baku untuk mendapatkan sifat yang diinginkan pada produk nilon. Selanjutnya, ada perusahaan yang memproduksi. Yang pertama, asam adipat. Nama perusahaan yang biasa memproduksi adalah Invista, Rhodia, dan BASF. Lalu ada heksametilendiamina. Nama perusahaan yang biasa memproduksi adalah BASF, Dow Chemical, dan Invista. Dan yang terakhir, nilon yang biasa memproduksi nama perusahaannya adalah PT Indokorpsa Tbk. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini, nilon adalah polimer sintesis yang terkenal karena kekuatan, ketahanan, dan elastisitasnya. Ditemukan pada tahun 930-an, jenis paling umum adalah nilon 6 dan nilon 6,6 yang dibuat melalui proses polimerisasi kondensasi. Nilon digunakan dalam tekstil, otomotif, dan industri lainnya karena kekuatannya, sifat elastis, dan berbagai aplikasinya. Meskipun memiliki kelebihan seperti daya tahan dan kekuatan, nilon juga memiliki kekurangan seperti penyerapan air. Secara keseluruhan, nilon telah menjadi bahan penting dalam banyak aspek kehidupan dan industri. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil dari presentasi kali ini.
Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.